Bab 41, Spekulasi Harta Karun. Apakah itu Tuan Moyang yang kalian bicarakan itu luar biasa? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Untuk mampu menghasut kegelisahan begitu banyak orang, menyebabkan mereka menjadi hiruk-pikuk. Siapakah Tuan Moyang ini? Jenis kemampuan magis apa yang dia miliki? Ya, dia sangat luar biasa. Penghormatan dapat didengar dari nada vendor. Dia adalah penilai ahli juru taksir. Zhang Xuan mengangguk. Penilai dan gunme keduanya adalah pekerjaan khusus. Namun, yang pertama adalah pekerjaan 9 jalan tengah. Pekerjaan ini mungkin tidak semegah apoteker, pandai besi, dan master formasi, tetapi mampu mengirim orang yang tak terhitung banyaknya ke dalam histeria. Itu karena mereka dapat mengetahui apakah suatu barang adalah harta atau tidak hanya dengan melihatnya. Di bidang spekulasi harta karun, mereka memiliki jari-jari emas yang membuat mereka memiliki eksistensi yang mirip dengan dewa judi. Banyak orang akan mengikuti mereka dengan hormat saat mereka muncul di depan umum. Spekulasi harta karun adalah aktivitas komersial yang mirip dengan spekulasi batuan bumi. Ada beberapa harta karun kuno yang pancaran aslinya terkubur di bawah jubah batu dan fauna. Hanya dengan tampilan luarnya sendiri, yang paling bisa dilakukan adalah mengidentifikasi apa artefak itu. Tidak mungkin untuk mengetahui tingkat harta karun dan spesifikasinya. Spekulasi rock, informasi di atasnya tertinggal di bawah. Bentuk aslinya hanya akan terungkap jika bagian luar artefak dibersihkan. Ada banyak pedagang harta karun yang memilih untuk tidak membersihkan harta karun tersebut dan menjualnya dalam bentuk seperti itu. Ini mirip dengan konsep perjudian batu. Setelah itu, pembeli akan membeli artefak berdasarkan kemampuan penglihatan dan intuisi mereka, kemudian membersihkan bagian luarnya. Jika mereka beruntung, itu mungkin menjadi harta karun tertinggi yang akan membuat mereka menjadi jutawan dalam sekejap. Di sisi lain, mereka juga mungkin bangkrut setelah berinvestasi besar-besaran pada beberapa objek yang tidak berguna. Surga di satu sisi dan neraka di sisi lain. Hal ini disebabkan oleh permainan yang sangat tidak dapat diprediksi sehingga banyak orang terobsesi dengannya, kadang-kadang bahkan menjadi gila karenanya. Penilai mampu memastikan apakah harta itu nyata atau tidak. Mereka yang lebih mampu bahkan dapat membuat penilaian pada artefak sebelum dirapikan. Jadi, meskipun pekerjaannya hanya di 9 jalan tengah, pesonanya telah menarik banyak orang untuk berjalan di jalan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah sentuhan Midas. Selama mereka mengira itu adalah harta karun, orang akan membelinya tidak peduli seberapa mahal mereka. Tuan Mo yang ini tiba di sini 7 hari yang lalu. Dikabarkan bahwa dia adalah penilai luar biasa dari beberapa kerajaan lain. Namun, saat itu, tidak ada yang memberitahu dia. Penjual memperkenalkan Tuan Mo yang dengan penuh semangat. Hari pertama, ketika seseorang ingin membeli benda seperti botol anggur yang harganya sekitar 100 koin emas, Guru Mo yang mencoba membujuknya sebaliknya. Namun, orang tersebut menolak untuk mendengarkan dan pada akhirnya, setelah dibersihkan, terbukti ada masalah dengan benda tersebut dan tidak bernilai 1 koin emas pun. Hari kedua, Master Mo yang membujuk seorang pejuang untuk membelanjakan 200 koin emas untuk membeli harta karun. Orang itu menolak untuk mempercayainya, jadi dia tidak membelinya. Jadi, Tuan Mo yang membelinya sendiri dan setelah dibersihkan, itu ternyata menjadi senjata puncak yang mematikan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli bahkan dengan beberapa ribu koin emas. Dia mendapat untung beberapa lusin lipatan dalam sekejap. Hal itu membuat petarung itu merasa sangat menyesal sehingga pikiran untuk bunuh diri bahkan terlintas di benaknya. Pada hari ketiga, dia sudah sangat terkenal. Ada banyak orang yang menginginkan bimbingannya tentang apa yang harus mereka beli. Namun, hanya anak beruntung yang diberi kesempatan itu. Dia menyarankannya untuk membeli botol giok kecil yang bernilai 500 koin emas. Saat itu, banyak orang mengira dia telah berbuat salah. Tidak peduli betapa luar biasanya vas batu giok itu tidak mungkin sebanding dengan jumlah seperti itu. Siapa yang tahu bahwa pada saat dibuka, 6 pil tingkat 6 ditemukan di dalamnya. Seseorang bahkan menawarkan untuk membeli vas itu seharga 10.000 kain emas di tempat. Mata sang penjual berbinar, artinya untung 20 kali lipat.
Itu terlalu luar biasa. Beberapa hari berikutnya, dia datang ke pasar setiap hari dan dia hanya menasihati satu orang setiap hari. Meski begitu, orang yang dia pilih pasti kaya. Banyak orang menjadi heboh karena ini. Karena itu, mereka mulai berkemah di sini dari siang hingga malam, berharap mendapatkan bantuannya sehingga dia akan menawarkan mereka pointernya. Sekarang setelah dia ada di sini lagi, tidak aneh jika orang-orang itu begitu gelisah. Luar biasa, mendengar kisah Tuan Moyang, mata Zhang Xuan berbinar saat dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Untuk dapat menilai nilai sebenarnya dari sebuah harta karun di bawah lapisan lumut dan lumpur, pandangannya terhadap kebijaksanaan haruslah luar biasa. Itu benar, saya memiliki perpustakaan jalan surga, jadi apakah itu berarti bahwa saya juga bisa melakukannya? Mata Zhang Xuan berbinar. Library of Heaven's Path memungkinkan seseorang untuk melihat melalui sifat sebenarnya dari segala sesuatu hanya dengan melakukan kontak dengannya. Orang lain mungkin membutuhkan sedikit keberuntungan dalam spekulasi harta karun, tetapi dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Ada cara mudah bagiku untuk menjadi kaya. Atas pikiran seperti itu, Zhang Xuan tidak dapat menenangkan hatinya yang gelisah. Dalam spekulasi batuan, sebelum membeli batu, orang lain perlu mempelajari berbagai aspek batu untuk menyimpulkan apakah giok akan keluar darinya. Namun, Zhang Xuan berbeda, hanya dengan menyentuh artefak dengan tangannya. Jalan perpustakaan surga di benaknya akan secara otomatis menghasilkan jawaban untuknya. Membeli artefak setelah mengetahui jawabannya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk mendapat untung dari perdagangan ini. Kebetulan gajinya rendah dan dia tidak punya banyak uang, jadi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mencobanya untuk mendapatkan uang. Mengikuti arahan yang diberikan oleh vendor, Zhang Xuan segera tiba di aula tempat spekulasi harta karun dilakukan. Seperti yang dia duga, pemandangan di sini tidak jauh berbeda dengan spekulasi batuan. Semua jenis harta karun ditempatkan di atas platform yang ditinggikan dan masing-masing dari mereka ditutupi dengan tebal oleh lapisan lumut, lumpur, karat dan batu. Sudah menjadi tugas yang sulit untuk melihat bentuk artefak, tak perlu dikatakan, menilai nilainya. Biar saya mencobanya dulu. Memang benar bahwa Zhang Xuan tidak dapat membedakan mereka hanya dengan penglihatan saja. Meskipun Zhang Xuan mencurigai bahwa Library of Heaven's Path mampu mengintip ke dalam artefak yang sebenarnya, dia tidak dapat memastikannya. Maka, untuk memverifikasi teorinya, dia dengan santai menyentuh artefak yang seukuran kepala manusia. Pikirannya tersentak dan sebuah buku muncul di perpustakaan. Vas hias dibuat oleh pengrajin 1 bulan dari Kil Selatan. Cacat, ada retakan di atasnya dan bisa pecah kapan saja. Deskripsi artefak tersebut disusun menjadi sebuah buku. Meskipun besar, itu ternyata sampah. Zhang Xuan berkomentar tanpa ekspresi saat matanya berkilauan karena kegirangan. Seperti yang dia pikirkan, selama dia melakukan kontak fisik dengannya, dia dapat menerima pengenalan rinci tentang artefak tersebut. Karena itu, dia tidak perlu takut, tidak peduli seberapa baik harta karun ini, dia pasti bisa mengidentifikasinya dengan akurat. Dia dengan santai menyentuh beberapa artefak yang lebih besar di hadapannya dan menyadari bahwa tidak ada yang bernilai tinggi. Dia melanjutkan dengan selusin artefak di sisinya. Tetapi mereka juga tidak terlalu berharga. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak heran jika penjual artefak ini dapat mengambil untung darinya dan penilai diterima dengan baik. Kemungkinan harta karun sejati muncul di antara mereka terlalu rendah. Ah, Tuan, tolong beri saya beberapa petunjuk. Saya bersedia membayar Anda atas nasihat Anda. Tuan, saya mohon padamu. Saat dia secara acak menyentuh harta karun itu dengan santai, teri akan menusuk bergema di luar aula saat Master Moyang yang dicari berjalan mendekat. Mata orang-orang yang mengejar di belakangnya berwarna merah tua, dan mereka terlihat seperti sudah gila. Tuan, selama Anda menawarkan saya petunjuk Anda, gadis muda ini akan mematuhi setiap perintah Anda. Guru, saya bersedia mengandung bayi Anda. Selama Anda membimbing saya, bahkan ada wanita yang menempel di dekatnya, mencoba merayunya dengan pesona fisiknya. Zhang Xuan terperangah, dia terlalu populer. Sepertinya dengan satu kata Tuan Moyang, banyak gadis yang bersedia melayaninya malam ini. Aku akan meninggalkan kota kerajaan Tiang Xuan malam ini.
untuk menunjukkan rasa terima kasih saya atas kehangatan semua orang telah menyambut saya akan menilai 5 orang hari ini. Anda semua tidak perlu memperebutkannya. Ada kesempatan bagi semua orang yang ditakdirkan bersamaku. Setelah mencapai aula spekulasi harta karun, Tuan Moyang berhenti. Tuan Moyang ini memiliki janggut seputih salju, yang memperlihatkan usianya yang sudah lanjut. Namun, kulitnya halus dan berkilau tanpa ada satupun lipatan di atasnya, mungkin karena dia rajin merawat kulitnya. Matanya memiliki aura superioritas, membuat seseorang merasa tidak mampu dibandingkan. Karena itu, tidak ada yang mau menatapnya.